Assalamualaikum, merhaba, arkadaslar. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Maftuharin Jani, si penikmat strawberry. Di video kali ini aku akan membuat sebuah podcast, dan ini adalah podcast pertamaku, membahas tentang selamat menyaksikan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Tayyib, perkenalkan, namaku Maftuha. Aku adalah salah satu mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Kali ini aku ingin membuat sebuah podcast, dan ini merupakan podcast pertamaku. Jadi jika hasilnya kurang baik, mohon dimaklumi ya, karena aku masih belajar. Dan kali ini aku ingin sharing seputar tentang moderasi beragama. Oke, ini dari Kak Imam Samsi Ali ya. Jadi begini, istilah moderasi dan lawan katanya ekstremisme dan radikalisme sejak beberapa tahun terakhir menjadi sangat populer. Saking populernya, di hampir semua pidato pemimpin negara, termasuk pidato Raja Salman di gedung MPR RI, juga mengulangi kata-kata itu berkali-kali. Tidak luput tentunya hampir di semua pidato kampanye maupun debat capres Amerika Serikat ketika itu selalu menyebut-nyebut kata moderasi dan lawan katanya ekstremisme atau radikalisme. Dari zaman Bush, Obama, hingga eranya Presiden Trump, sekarang ini kata ini masih menjadi objek yang menarik dan menyenangkan banyak pihak. Bagaimana tidak menarik dan menyenangkan? Kata ini bisa mengangkat atau sebaliknya menurunkan dukungan bagi sebagian pemburu kekuasaan. Tapi teman-teman, apakah kalian tahu arti dari moderasi itu? Oke, kita bahas. Islam itu moderat. Sesungguhnya, ketika menyebut Islam, maka bagi seorang yang paham tentang agama ini, secara otomatis akan memahaminya sebagai petunjuk hidup moderat. Moderat dalam arti imbang dan tidak melampaui batas-batas kealamiaan manusia. Kealamiaan kemanusiaan. Dalam segala aspek ajarannya, Islam itu berkarakter dan Islam itu seimbang, adil. Tidak mendukung kanan dan kiri. Islam itu moderat, Islam itu adil, seimbang. Perhatikan misalnya nih, pada aspek ketuhanan dalam Islam. Di satu sisi Tuhan digambarkan dengan beberapa gambaran kholqi, gambaran seperti ciptaannya. Misalnya dengan karakter melihat, mendengar, punya tangan, marah, senang, atau ridho, dan seterusnya, dan lain-lain, dan lain-lain sebagainya. Namun di sisi lain, juga semua yang memungkinkan Tuhan untuk diasosiasikan dengan makhluk tertutup rapat. Jadi Tuhan itu tidak disamakan dengan makhluknya. Di sisi lain, Tuhan adalah ahad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada yang mirip dengannya. Bahkan penggambaran Tuhan dengan makhluk apa saja salah dan dilarang. Perhatikan ibadah-ibadah dalam Islam. Jangan lakukan hingga melampaui kapasitas Anda. Jadi kita itu beribadah pun tidak boleh berlebihan, harus imbang gitu. Tidak boleh melampaui kapasitas, tidak boleh melampaui batas. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita gak mampu, kita gak usah memaksakan gitu. Ini terdapat pada surat Al-Baqarah. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Dan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama itu mudah, agama Islam itu mudah. Tapi agama Islam juga sulit. Jadi mudahnya itu bukan berarti Jadi agama Islam itu mudah, teman-teman. Supaya orang-orang itu tidak
beralasan, agama Islam itu susah banget sih. Tapi agama Islam itu sulit juga, supaya tidak diremehkan gitu. Supaya orang-orang tuh tidak seenaknya. Maksudnya sulit itu bukan sulit dalam hal apa ya? Ya, nanti dijelasin deh. Jadi oleh karenanya jangan melebih-lebihkan dan jangan terlalu mempersulit. Agama Islam itu tidak mudah juga tidak sulit. Jika tidak mudah juga tidak terlalu mudah. Jadi gimana? Seimbang gitu, sedang. Bahkan ketika di hadapan Rasulullah nih, misalnya ada dua pilihan, beliau selalu memilih yang termudah. Kalau ada yang mudah, kenapa kita mencari yang sulit? Begitu loh istilahnya. Tapi kalau orang-orang zaman sekarang itu selalu memperumit. Kalau ada yang susah, kenapa cari yang mudah, katanya seperti itu. Nah, emang nantang banget ya. Mungkin yang menyimpulkan semua itu adalah perintah menjaga ya tawazun, menjaga keseimbangan. Semuanya harus seimbang, gak sulit, gak mudah. Jadi seimbang, adil. Di dalam Al-Quran itu ada istilahnya, dan langit Allah tinggikan dan timbangan diletakkan, agar kamu jangan melampaui timbangan. Timbangan keseimbangan, jadi harus seimbang itu, harus balance. Itu terdapat dalam surat Ar-Rahman. Dan hadis Rasulullah bahkan mengingatkan, berhati-hatilah dengan al-gulu. Al-gulu itu ekstremisme. Karena ekstremisme membawamu kepada kehancuran. Kehancuran atau biasa disebut dengan at-tahlukah. Dari semua ini saya menyimpulkan bahwa moderasi itu adalah komitmen kepada agama apa adanya. Jadi jangan dilebih-lebihkan, jangan dipersulit, tanpa dikurangi atau dilebihkan. Tuh, komitmennya itu tanpa dikurangi atau dilebihkan. Agama dilakukan dengan penuh komitmen, dengan mempertimbangkan hak-hak vertikal. Hak-hak vertikal itu hak-hak ubudiyah dan hak-hak horizontal. Hak horizontal itu hak ihsan ya. Gitu. Ada vertikal dan horizontal. Hak kita kepada Allah, hak kita kepada manusia gitu. Hak kita bermuamalah itu harus balance semuanya. Dilemanya memang ketika manusia tidak jujur dalam mendefinisikan moderasi. Atau sebaliknya ketika kata radikalisme menjadi santapan kepentingan sesaat, termasuk politik. Lalu moderasi atau sebaliknya radikalisme ditujukan kepada kepentingan masing-masing. Jadi mereka itu yang membahas tentang moderasi itu ada kepentingan. Mereka itu salah kaprah mengartikan arti dari moderasi itu sendiri. Mereka malah dibalik itu semua ada apa sih namanya? Ada kepentingan sendiri gitu. Allahu alam ya. Tapi nih, jadi gini, banyak orang yang melihat biarawati itu moderat dalam beragama. Tapi ketika melihat wanita muslimah, dia menolak membuka aurat di umum. Misalnya ada wanita bercadar, lalu dia disuruh buka aurat di umum. Itu contohnya kemarin, buka cadarnya di umum, di depan umum. Kayak kemarin itu yang ada rame-rame tentang MTQ ya, MTQ. Di mana itu lupa aku. Jadi itu disuruh membuka cadar ya. Astagfirullah. Orang udah nutup disuruh dibuka di depan umum. Itu bagaimana tidak menghargai sama sekali. Nah, ketika orang tidak mau membuka cadarnya misalnya, tidak mau membuka auratnya di depan umum seorang muslimah, dia dibilang fanatik banget terhadap agama. Itu radikal katanya. Radikal, berpakaiannya sangat-sangat kearab-araban kayak gitu kan, terlalu radikal seperti itu. Astagfirullahaladzim. Dengan mudahnya orang itu dituduh ekstrim, muslimah itu. Dan juga banyak orang yang tidak peduli dengan Yahudi ortodoks dengan janggutnya. Jadi banyak ya Yahudi ortodoks itu dengan janggutnya itu orang tuh ya bodo amat gitu, kayak udahlah gitu, nggak radikal, malah biasa aja gitu. Atau Kristen ortodoks dengan jubah dan sorbannya. Tapi ketika seorang muslim berjanggut panjang janggutnya, kemudian berjubah, bisa jadi dia itu disebut pelaku ekstrim. Dia tuh berperilaku ekstrim katanya, terlalu fanatik terhadap agamanya, terlalu berlebihan. Padahal kan itu biasa aja ya menurut kita juga kan, kayak gitu. Nih, jadi oleh karenanya
Saya ini sangat khawatir jika pengistilahan ini bagi banyak orang tidak lebih dari sebuah alat untuk kepentingan yang lebih besar. Persis ketika oposisi di Suriah dituduh radikal dan teroris, atau ketika Ikhwanul Muslimun dengan mudah dia dilabeli sebagai gerakan radikal dan teroris. Ikhwanul Muslimun disebut gerakan radikal dan teroris. Astagfirullah. Indonesia harusnya berkaca bahwa kemerdekaan negara ini tidak lepas dari komitmen beragama para pejuang terdahulu. Ingat Gema Takdir Bung Tomo, ingat komitmen zikirnya Jenderal Sudirman, ingat akidah Kiai Haji Agus Salim yang tidak pernah goyah. Demikian semua pejuang yang dengan air mata dan darah mereka kita menikmati kemerdekaan saat ini, bro dan sis. Gimana itu? Kita harus berkaca gitu. Pejuang-pejuang terdahulu itu berjuang atas nama Allah. Maka menuduh umat yang berkomitmen terhadap agamanya sebagai radikal adalah kegagalan total dalam memahami sejarah perjuangan, sekaligus kegagalan total dalam mengapresiasi perjuangan pendahulu bangsa. Bagaimana ini? Akhirnya saya ingin meyakinkan kita semua bahwa hanya dengan pemahaman sekaligus praktik yang benar, agama akan membawa kepada kebajikan umum. Jadi, jika ada pengakuan beragama tapi membawa kemudorotan, termasuk kebencian dan permusuhan, maka itu bukan Islam yang sesungguhnya. Islam itu damai, agama yang damai. Jadi kalau misalnya ada orang yang membawa kebencian, kemudorotan, membawa permusuhan, orang itu jangan disalahkan Islamnya lah gitu, salahkan individunya. Ketika ada orang yang berakhlak jelek, itu jangan salahkan orangnya, jangan salahkan akhlaknya, tapi salahkan individunya. Bukan, dah orang Islam kok kayak gitu kan. Ada orang yang bawa Islamnya kok berhijab kayak gitu, jangan kayak gitu ya. Itu teman-teman. Kemudian demikian nih sebaliknya, pengakuan Islam seraya menginjak-injak dan merendahkan ajarannya. Ada yang ngaku Islam tapi dia menginjak-injak Islam, dia merendahkan ajarannya, dia merendahkan agama Islam. Itu bukan Islam yang sesungguhnya. Orang Islam gak mungkin merendah-rendahkan Islamnya itu. Itulah kemunafikan atas nama moderasi. Astagfirullahaladzim. Wala'iyadzubillah. Jadi teman-teman perlu disimak baik-baik ya pendapat ini. Ya, ini dari Kak Imam Samsi ahli. Masya Allah. Astagfirullah. Cukup sekian podcast pertamaku ini. Semoga kalian bisa memahaminya, dan semoga aku gak disebut orangnya radikal. Ya, insya Allah menyuarakan kebenaran itu sangat baik. Semoga Allah melindungi kita semua yang sedang berjuang membuka kebenaran, speak up atas nama kebenaran, atas nama Allah, atas nama Islam. Jika aku salah, tolong jangan salahkan agama saya, tolong jangan salahkan Islamku. Ya, ini kalau aku ada yang salah, ini aku pribadi yang salah. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.